Halo Sobat Extend, balik lagi bersama gue Jan Fajrin. Kali ini kita bakalan review Samsung Galaxy Tab S6 Lite setelah dipakai kira-kira semingguan lebih sama wartawan Extend nih. Nah, penasaran kan gimana reviewnya? Kita tonton video berikut ini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Di video sebelumnya, waktu pas unboxing, gue udah ngejelasin detail-detail spesifikasi dari Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Nah, kita langsung aja bahas ke kameranya. Kamera Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini ada dua, di bagian depan dan di bagian belakang. Di bagian depan ada 5 megapiksel dan di bagian belakang ada 8 megapiksel. Nah, ketika gue udah nyoba, di kamera belakang ini masih ada efek zoomnya, terus juga ada efek bokehnya, dan ini masih lumayan fine sih buat gue untuk kayak buat ngirim dokumentasi atau apapun itu. Jadi ketika gue nyobain Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini selama seminggu penuh, jadi gue gunain buat bekerja, terus sama hiburan juga. Terus baterai yang kapasitasnya 7040 mAh ini cukup banget untuk gue gunain seharian, walaupun emang pengisian dayanya cukup lambat, sekitar 2 jaman baru penuh sampai 100%. Nah, ketika gunain untuk bekerja ini kan pekerjaan jurnalis itu kan pasti kebanyakan yang ngetik kan. Nah, jadi dengan adanya keyboard cover dari Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini berguna banget dan bisa bikin performa kerja tuh jadinya nyaman gitu, santai. Sedangkan kalau misalkan lo nggak ada bantuan keyboard lain, jadinya kayak yang susah gitu. Bayangin aja kita harus kayak begini, dan mana ini berat, nggak berat-berat banget sih, cuma kan otomatis kalau misalkan make terlalu lama tangan pasti jadinya pegel kan. Nah, jadi disaranin kalau misalkan kalian beli ini untuk bekerja, lebih baik beli keyboard tambahan untuk Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini. Tapi lain ceritanya kalau misalkan kalian bekerja di bidang desain, karena Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini udah mendukung S Pen. Jadi bukan yang mendukung, maksudnya udah hadir sama S Pen-nya. Jadi kalian gak perlu takut kayak kebingungan gimana nih caranya ngedesain di tablet. Nah, ini udah ada alat bantunya, dan gue udah nyoba juga ngegambar sama nulis-nulis biasa di Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini. Emang nyaman banget dan gak bohong, jadi seru aja gitu sendiri. Buat hiburan juga bisa, buat kerja juga bisa gitu. Review selanjutnya kita ke hiburan. Jadi gue udah nyoba Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini untuk nonton film sama main games. Kita ke nonton filmnya dulu. Nah, layar dari 10,4 inci pas gue nyobain nonton film di dalam ruangan ini nyaman banget, dan beda banget kalau misalkan kita udah nyoba di luar ruangan, karena TFT LCD kayak gak ngerasa puas gitu, masih ada bayang-bayang kita yang bisa dilihat. Kalau AMOLED kan masih bisa nyaman gitu, nggak terlalu gimana kalau misalkan kita di luar ruangan. Terus juga kalau misalkan untuk main games ini nggak masalah sama sekali menurut gue, karena di grafiknya aja dari game Mobile Legends sama PUBG Mobile ini masih mendukung sampai high resolution. Nah, tapi yang bikin gak nyamannya itu karena ini kan beratnya 467 gram. Jadi kalau misalkan main game di versi lama gitu kan ini kan berat. Jadi yang gue bilang tadi, kalau kerja juga susah kalau nggak ada alat bantunya, case-nya. Jadi mainnya jangan terlalu lama di sini. Jadi kayak cuma mainan klasik gitu aja. Tapi masih bisa buat main Mobile Legends. Untuk PUBG Mobile di game ini kalian bisa ngelihat lawan secara detail, kayak nggak kalau di HP biasa kan kayaknya mesti cari-carinya susah banget tuh lawannya buat ditembakin. Nah, kalau di tablet ini masih fine, dan menurut gue masih worth it untuk dipakai main games. Masih berhubungan dengan hiburan, Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini memiliki dual speaker di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, dual speaker ini didukung dengan teknologi AKG dan Dolby Atmos. Nah, teknologi AKG ini bikin suara dari
tablet jadi lebih gede dan lebih mulus walaupun volumenya belum maksimum. Dan juga ketika gue dengerin pakai headset, ini bener-bener ngedukung dari Dolby Atmos-nya ya. Jadi udah ada paduan AKG, Dolby Atmos, jadi bikin ngerasa kita tuh nyaman gitu, kayak bener-bener masuk ke dalam nonton film atau ngerasa ngehayatin lagu yang kita dengerin. Nah gitu. Jadi secara keseluruhan performa dari Exynos 9611 dengan RAM 4GB, terus juga ruang penyimpanan yang ada dua varian 64GB dan 128GB ini cukup banget untuk kayak kita kerja sama kita cari buat hiburan. Jadi buat kalian yang pengen beli, ini masih ada di toko-toko online dan Samsung.com-nya juga dengan harga yang varian terkecilnya itu 64GB. Ini 7 juta dan yang 128GB itu sekitar 7,2 juta. Sekian review dari Zihan Fajrin. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalkan kalian butuh kayak jawaban yang lainnya atau apa saran lainnya, silakan komentar di bawah. Kita tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Next Trend dan follow sosial media Next Trend. Bye bye.